Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Saifuddin dengan NIM 4122020 dengan rekan saya Ahmad Eka Oktavian dengan NIM 4122007. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek membuat aplikasi sederhana yaitu pengelolaan data pegawai. Ya, di sini ada 2 kelas, yaitu kelas pegawai dan juga kelas main. Di sini juga ada di dua kelas ini ada package, yaitu package pegawai. Ini ada 2 kelas, yaitu kelas pegawai dan juga kelas main. Di kelas pegawai, di sini juga ada package pegawai. Lalu di kelas ini saya menamainya kelas pegawai. Di sini ada privat. Di sini ada 2 kelas, yaitu kelas pegawai dan juga kelas main. Di 2 kelas ini ada package, yaitu package pegawai. Setelah itu di sini saya membuat super kelas dengan nama pegawai. Di sini ada private integer ID pegawai dan private string nama, alamat, dan jabatan. Di sini out untuk keluar. Dan ada private integer tahun masuk. Terus di bawahnya ada konstruktor pegawai, ya, yang sama kayak yang di atas ini. Terus ditambahkan dengan this dot. Lanjut di bawahnya yaitu ada metode, ya, di bawahnya. Setelah itu di bawahnya ini ada metode get ID, lalu di return sama ini, cuman ini get ID hancur. Ya, kita lanjut ke bawah yaitu ada metode get ID di return dari ID pegawai. Kalau yang ini sama get name di return dari nama sampai bawah sama. Lalu ada toString. toString ini digunakan untuk memanggil data disimpan ketika menjalankan pegawai. Data ini. Lanjut ke kelas yang kedua yaitu kelas main. Ya, di sini ada juga package pegawai. Ya, di sini juga ada 2 scanner, yaitu scanner A untuk integer dan scanner A1 untuk string. Dan juga di bawah ini ada array list pegawai dengan simbol B. Lanjut di bawahnya lanjut di bawah yaitu deklarasi menggunakan while untuk ada yaitu deklarasi lanjut ke bawah yaitu
ada lanjut ke bawah, yaitu deklarasi menggunakan while untuk menampilkan atau menjalankan program. Ini menjalankan program. Lanjut, di bawahnya ada switch case 1, yaitu ini untuk menambahkan data pegawai, ini memasukkan ID pegawai, lanjut memasukkan nama dan seterusnya. Setelah itu di bawahnya ada B add ini untuk memasukkan data ke dalam array list. Dan di case 2 ini ada iterator. Iterator fungsinya untuk memanggil atau menampilkan data dari array list. Dan di case ketiga ada boolean found false. Ini untuk mencari ID pegawai. Ya, di sini juga ada if dua kondisi. Jika ID pegawai ditemukan, maka data ditemukan. Jika ID-nya tidak ditemukan, maka akan menjadi data tidak ditemukan. Selanjutnya di case 4 ada found false. Ya, sama, di sini ada iterator, yaitu untuk mencari ID pegawai. Untuk memunculkan untuk di case 4 found dan false sama. Untuk yang case 4 untuk mencari ID pegawainya. Ya, di sini juga ada if remove. Nah, remove ini digunakan untuk menghapus data. Dan juga di sini ada if jika data tidak ditemukan, maka akan di sini juga ada if jika data ditemukan, maka data otomatis akan dihapus. Jika tidak, maka data tidak ditemukan. Di case yang kelima, ya sama, ada found false, yaitu untuk mencari ID pegawai tersebut. Setelah ditemukan, lanjut di sini di case 4 di sini ada found false, yaitu untuk mencari ID pegawai. Dilanjut langsung untuk mengupdate data pegawai tersebut. Oke, ketika sudah berhasil menjalankan programnya, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi di sini ada data pegawai yang isinya 5 option, yaitu yang pertama ada tambah data pegawai, yang kedua ada menampilkan semua data, ketiga cari data pegawai, keempat hapus data pegawai, dan yang terakhir kelima ada update data pegawai. Nah, semisal kita di sini ngeklik option yang pertama, yakni tambah data pegawai, maka yang muncul adalah masukkan ID pegawai. Jadi kita harus memasukkan ID pegawainya. Semisal ID pegawainya adalah 123, maka di kolom berikutnya akan muncul masukkan nama pegawai. Kita masukkan saja, semisal namanya Haris. Kita enter. Yang ketiga ada masukkan alamat pegawai, semisal Peterongan. Terus jabatan pegawai manajer, semisal tahun masuk pegawai, semisal 2022. Enter. Maka sudah, data pegawai ini akan tersimpan di data pegawai yang nomor 1, yaitu tambah data pegawai.
Jadi data pegawai si Mas Haris ini sudah tersimpan. Dan misal kita klik yang cari data pegawai yang nomor 3 ini, kita klik, maka di sini disuruh memasukkan ID pegawainya untuk mencarinya, yaitu 123. Nah, maka yang ditampilkan adalah data pegawainya milik Mas Haris tadi tersebut. ID pegawai 123 yang muncul ini Mas Haris. Dan semisal kita update data pegawai ini, kita klik saja angka 5 atau option 5. Sudah masukkan ID pegawai untuk mencari, dan kita masukkan saja ID pegawainya Mas Haris tadi 123. Nah, ini ada tulisan update data pegawai. Jadi kita masukkan update data pegawai yang terbaru. Masukkan ID pegawai 456 semisal. Masukkan nama pegawai yang akan diupdate, semisal Vian. Masukkan alamat Dewa, jabatan manajer, semisal tahun masuk 2023. Kita enter, maka sudah data yang kita masukkan ini akan diupdate dan akan disimpan di data pegawai kali ini. Dan semisal kita cari data, klik angka 3, semisal kita masukkan ID Mas Haris tadi 123. Nah, maka yang akan dimunculkan atau yang ditampilkan bertulisan seperti ini, data tidak ditemukan, karena memang data si Mas Haris tadi, data pegawai Mas Haris yang 123 ID-nya itu sudah diupdate ke 456, yakni datanya Mas Vian, yaitu. Dan yang terakhir ada hapus data pegawai, yakni yang nomor 4. Kita klik nomor 4, masukkan ID pegawai untuk menghapus, yakni 456. Maka sudah, data telah berhasil dihapus. Nah, semisal kita ingin cari datanya Mas Vian tadi, klik angka 3, masukkan ID pegawai untuk mencari 456. Nah, data tidak ditemukan karena ya memang sebelumnya sudah dihapus lewat option yang keempat ini, hapus data pegawai. Dan untuk yang datanya Mas Haris 123 tadi, kita cari saja ID untuk mencari 123. Data tidak ditemukan lagi karena yang punya Mas Haris tadi kan diupdate menjadi punyanya Mas Vian, dan yang Mas Vian tadi hapus data, yakni datanya dihapus dari simpanan data pegawai ini. Jadi ya, sekian yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.